Pagi kepada anak-anak kelas 4A, 4B, dan 4C SD Santo Markus 1. Kembali lagi bersama dengan Pak Oris dalam pelajaran agama. Pada hari ini, anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran 12 dengan tema cinta kepada sesama. Pelajaran ini sudah kita mulai minggu yang lalu dalam video pembelajarannya dan kita lanjutkan pada hari ini. Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat, sehingga bisa mendengarkan dan memahami video pembelajaran ini dengan baik. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membukanya dengan doa pembukaan. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Kita ambil sikap doa yang baik dan yang benar. Tutup mata, tundukkan kepala, lipat tangannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas kehadiran sesama kami yang baik dan mengasihi kami selama ini. Sekarang kami akan belajar tentang sikap mencintai sesama kami. Semoga kami bisa belajar untuk semakin mencintai sesama kami. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti doa dengan baik dan benar. Kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan kita belajar pada hari ini yang pertama, kita diajak untuk memahami ajaran Yesus tentang mengasihi sesama. Yang kedua, kita diajak untuk melakukan atau melaksanakan ajaran Yesus itu dalam kehidupan sehari-hari. Pada pelajaran hari ini, kita akan secara khusus mendengarkan dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Di situ Yesus menggunakan perumpamaan untuk mengajarkan kepada kita tentang cara mengasihi sesama. Bahwa di dunia ini tidak ada orang lain, tetapi kita semua ini adalah saudara. Oke. Anak-anak yang saya kasihi, sekarang Pak Oris ajak kita semua untuk membuka Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Kalau kalian ada kitab suci, sebaiknya buka kitab suci. Kalau tidak ada, silakan buka buku pelajaran halaman 149. Buka buku halaman 149 sampai dengan 150. Di situ ada perikop Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Baik, kita baca Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru,
Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, anak-anak, setelah kita membaca dan mendengarkan Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37, sekarang kita lihat beberapa catatan singkat untuk ajaran Yesus tentang bagaimana kita harus mengasihi sesama. Yang pertama, anak-anak, Yesus mengingatkan kepada kita bahwa sesama kita itu adalah semua orang, siapapun itu dan dimanapun mereka. Kalau kita atau kamu menganggap semua orang
adalah sesama, itu berarti tidak ada orang lain atau tidak ada yang namanya orang asing. Kalau tidak ada orang lain, tidak ada orang asing, itu berarti kita semua adalah saudara. Anak-anak, melalui perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tentang orang Samaria yang murah hati, Yesus mau mengajarkan kepada kita agar kita mencintai sesama tanpa memandang perbedaan yang ada. Dalam Injil tadi ada seorang Yahudi itu dirampok dan membutuhkan pertolongan. Seorang imam atau seorang Lewi yang melewati jalan itu, mereka hanya melihat dan tidak menolongnya. Padahal mereka itu adalah sebangsa dengan orang yang dirampok itu. Justru yang datang untuk menolong dan merawat orang yang dirampok itu adalah orang Samaria yang dianggap kafir oleh orang Yahudi pada waktu itu. Bahwa antara orang Yahudi dan Samaria itu, anak-anak, terjadi perselisihan dan mereka itu bermusuhan. Tetapi dalam perumpamaan Yesus tadi, justru sesama orang Yahudi tidak membantu saudaranya yang dirampok. Yang membantu dan merawat justru orang Samaria yang bermusuhan dengan orang Yahudi. Nah, ini suatu contoh yang sangat ekstrim sekali yang ditunjukkan oleh Yesus, bahwa mencintai sesama itu bukan sekedar mencintai orang-orang yang sama dengan kita, baik itu sama agamanya, sama sukunya, satu keluarga, bukan. Tetapi kita harus berani keluar dari itu. Kita harus mencintai siapapun itu. Bahkan kalau memang musuh kita, kita harus bantu. Artinya apa? Ketika kita mencintai sesama, hilangkan semua yang namanya dendam, benci, dan juga hal-hal tidak baik. Karena yang diutamakan adalah tentang kesamaan kita sebagai manusia. Ingat yang dikatakan oleh Yesus tadi, bahwa kita semua adalah saudara. Yang ketiga, anak-anak, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita atau kepadamu untuk mencintai siapapun tanpa pamrih, menolong dengan ikhlas, tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan balas budi, tidak mengharapkan untuk selalu dikenang, dan tidak mengharapkan mendapat nama baik. Terkadang ada orang yang membantu atau menolong itu supaya namanya itu dikenang itu loh, atau supaya mendapatkan nama baik. Nah, biasanya ini anak-anak terjadi ketika memulai musim pemilihan umum atau pemilu. Biasanya calon-calon DPR, kemudian calon bupati, presiden, wah rame-rame bantu orang supaya namanya dikenang, dan dengan harapan ketika pemilu nanti masyarakat itu bisa coblos mereka. Nah, bukan ini yang dikatakan oleh Yesus mencintai siapapun atau mengasihi siapapun. Harus betul-betul dilihat sebagai komitmen untuk menolong sebagai sesama manusia. Jadi, anak-anak, alasan untuk saling membantu
rela menolong dan menghibur sebagaimana tampak dalam cerita Yesus dalam Injil hari ini, harus sungguh-sungguh karena kesamaan kita sebagai manusia. Alasan orang Samaria menolong orang Yahudi yang dirampok adalah karena dia menyadari kesamaan sebagai manusia yang di mata Tuhan adalah baik dan mulia. Bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa semua manusia itu adalah baik dan mulia. Maka tugas kita adalah saling membantu, saling mengasihi dan saling menolong, sama seperti yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati dalam Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Nah, anak-anak, jika kita mewujudkan hal itu atau yang diajarkan oleh Yesus untuk mengasihi sesama tanpa memandang perbedaan dalam kehidupan sehari-hari, maka terciptalah yang namanya persaudaraan dan kerukunan. Persaudaraan dan kerukunan itu tentu saja sungguh menyenangkan anak-anak. Oleh karena itu, Tuhan pun akan senang ketika melihat kita itu hidup rukun dan bersaudara dengan siapapun itu. Oleh karena itu, di akhir pembelajaran ini saya mengajak kita semua untuk mengasihi sesama sehingga terciptalah kehidupan bersama yang penuh persaudaraan dan kerukunan. Baik, anak-anak, demikian saja pelajaran agama kita pada hari ini. Mohon anak-anak untuk menyimak pelajaran ini dengan baik supaya nanti anak-anak bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, terlebih khusus sehingga kita mampu mengasihi sesama dengan baik tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan atau apapun itu. Baiklah, kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Mari kita ambil sikap doa yang baik dan yang benar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih dan syukur kami panjatkan kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dalam pelajaran hari ini. Ajarilah kami untuk senantiasa mengasihi sesama tanpa memandang perbedaan. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Amin.